Tahukah teman-teman, evolusi Kawasaki Ninja ZX-10R, dari generasi ke generasi itu, punya cerita yang sangat panjang. Mau tahu kelanjutannya? Simak video ini sampai habis, dan mohon juga dukungannya, untuk like video ini, dan subscribe-nya. Sebelum mengenal generasi anyar, dari Kawasaki Ninja ZX-10R, tampaknya Anda harus lebih dulu tahu evolusi Kawasaki Ninja ZX-10R dari generasi ke generasi. Selain tampang yang mengalami revolusi, mesin dan fitur, juga turut mengikuti perkembangan zaman. Dimulai pada era 80, kala itu, Kawasaki tidak menggunakan nama ZX, melainkan GPZ, tepat di tahun 1984. GPZ 900R diperkenalkan kepada publik, dengan mesin DOHC, 4 silinder, berkapasitas 908 cm3, yang mampu melimpahkan tenaga hingga 115 tenaga kuda pada 9.500 revolusi per menit. Secara penampilan, GPZ 900R, menjadi motor sport firing retro, terlihat dari bentuk bodi yang lebar, lampu depan dan belakang yang mengotak. Di kelas ini, Kawasaki GPZ 900R, mendapat dua rival, yaitu Honda CBX 1000 dan Suzuki GS 1100. Kawasaki GPZ 900R, menjadi yang paling unggul dari dua rivalnya. Setelah 2 tahun berlalu, Kawasaki kembali menawarkan motor supersport, yakni GPZ 1000RX. Secara penampilan, cukup memperlihatkan perbedaan di beberapa sektor seperti yang terlihat dari tampangnya, lampu sein yang menyatu dengan bodi. Sedangkan untuk sektor mesin, tentunya memiliki ubahan besar, kapasitas mesin mencapai 997 cm3, dan tenaga yang dihasilkan bisa mencapai 125 tenaga kuda, pada 9.500 revolusi per menit, tenaga yang sangat menggoda untuk motor kelas supersport kala itu. Di tahun 1988, Kawasaki kembali mengenalkan motor supersport 1000 cm3, dengan nama ZX-10. Hingga kini, nama ZX-10 masih digunakan Kawasaki untuk nama besar Ninja, berkapasitas mesin besar. Dan di Indonesia, belum lama ini, Kawasaki kembali membawa generasi terbaru dari Kawasaki ZX-10R. Di era milenial, tampang dari generasi ZX series terbilang sudah mulai berubah, sudut lancip dan tajam, kerap dijumpai pada motor besutan Kawasaki ini. Jika dibandingkan tipe sebelumnya, wajah dari Kawasaki Ninja ZX-10R sudah lebih menyegarkan, mulai dari adanya front cowl, ukuran lubang udara yang lebih besar, sudut moncong pada bawah lampu, yang berfungsi sebagai aerodinamis, dan flash identitas baru, berupa logo Rivermark. Ini pun menjadi produk non-supercharger pertama seperti saudaranya H2 dan H2R, yang mengaplikasi lambang tersebut. Untuk mendapatkan reading position yang nyaman, terdapat pula ubahan pada sektor jok, footstep dan stang. Sementara dari fitur, masih sama dengan versi sebelumnya, yaitu Kawasaki Launch Control Mode atau KLCM, dan Kawasaki Cornering Management Function atau KCMF, dan juga disematkan IMU, Enhanced Chassis Orientation Awareness, dan yang terakhir, Kawasaki Engine Brake Control atau KEBC. Selain tampilan, pada sektor mesin Kawasaki ZX-10R, juga mengalami ubahan yang signifikan. Dapur pacunya didukung dengan mesin DOHC, 4 silinder segaris, 16 katup, dan kubikasi 998 cm3, memiliki output daya, mencapai 210 HP, dengan ram air aktif, mampu berkitir hingga putaran 13.200 revolusi per menit. Persoalan harga, Kawasaki ZX-10R, terbilang paling terjangkau dari dua rivalnya saat ini, yakni dibandingkan dengan Honda CBR 1000R RSP, yang punya harga jual yang paling mahal, yaitu 1,1 miliar rupiah, dan Yamaha YZF-R1, sebesar 600 jutaan. Sementara itu, Kawasaki Ninja ZX-10R keluaran terbaru 2021, dijual sekitaran 520 jutaan. Memang harga fantastis, untuk seekor motor ternyata. Selain dipasarkan di Indonesia, motor Kawasaki ZX-10R ini
juga telah dirilis untuk kawasan Eropa dan negara lainnya. Salah seorang divisi marketing Kawasaki menjelaskan bahwa, mengenai spesifikasi yang digendong oleh Kawasaki ZX-10R ini, tidak mengalami downgrade dari versi Europe, alias spesifikasi yang sama, jadi dapat ditarik kesimpulan, bahwa motor ini benar-benar spesial, untuk tenaganya sendiri, dari berbagai versi benua, di mana tempat motor ini dipasarkan. Di balik semua pembaruan yang ditawarkan dari segi fitur engine, sangat disayangkan, performa ZX-10R 2021 sendiri, terlihat tanpa pengembangan yang signifikan dibanding pendahulunya, yang pernah mengantarkan Jonathan Rea, meraih gelar juara dunia secara back-to-back, sebelum dipatahkan rekornya oleh Toprak dari Yamaha. Dari data yang berhasil kami kumpulkan, ternyata spesifikasi mesin tetap sama, hanya ada sedikit penambahan power, di versi 2021 sekitar 3 horsepower, yang mana, pada ZX-10R versi 2020 power maksimal hanya mentok di 200 HP, sedangkan pada ZX-10R generasi 2021 power maksimalnya 203 HP. Sementara itu, kita bandingkan sekilas dengan kembarannya si ZX-10R, yaitu Kawasaki Ninja ZX-10RR yang konon katanya dibuat terbatas. Seluruh penyajian spek mesin tak ada ubahnya dengan ZX-10R. Di atas sejatinya pun menjadi kepunyaan Kawasaki Ninja ZX-10RR. Namun, diferensiasi tampak pada output di mana tenaga maksimalnya lebih tinggi 1 HP dibandingkan ZX-10R, dan versi ini memiliki keluaran dan daya jangkau lebih besar ketimbang Ninja ZX-10R. Dan satu lagi kelebihannya, Ninja ZX-10RR ini setiap pembeliannya akan mendapatkan velg aluminium dari Marchesini. Dan untuk harganya sendiri, motor ini dibanderol harga 520 jutaan. Tapi sayangnya Kawasaki Indonesia tidak memasarkannya secara resmi untuk versi ini. Dari ulasan singkat ini, dari versi awal sampai versi yang terakhir, bagaimanakah tanggapan teman-teman tentang motor ini? Apakah pamornya akan berlanjut di kancah motor produksi massal, atau akan tenggelam, diterjang pesaingnya dari sesama Jepang, yang tak mau tinggal diam juga, untuk menghadirkan line produk di level 1000 cm3? Tinggalkan komennya di kolom komentar, dan jangan lupa untuk like and subscribe. Sampai jumpa.